anak-anak, mari kita belajar ilmu pengetahuan sosial. Kelas 7, tema 4, pemberdayaan masyarakat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. B. Permasalahan kehidupan sosial budaya. 1. Sejarah lokal. Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia memiliki tokoh panutan yang setiap tindakannya dijadikan teladan. Keteladanan dari perlawanan para tokoh ini ada beberapa yang masih berhubungan dengan permasalahan sosial budaya di kehidupan zaman milenial saat ini. Berikut beberapa tokoh yang menjadi panutan. A. Sultan Nuku, B. Ratu Kalinyamat, C. Laksamana Malahayati, dan D. Syarif Abdurrahman. A. Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Pada tahun 1780, seluruh daerah Maluku dan melibatkan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian tahta di Kerajaan Tidore. Tokoh yang mempunyai peran sentral adalah Nuku bersama Kamaluddin adiknya. Setelah Sultan Gaizira meninggal pada April 1780, Belanda mempunyai gagasan untuk menjadikan Tidore sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Peta alam kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Sultan Tidore. Belanda menjadikan Tidore sebagai vasal dan mengangkat peta alam sebagai pemimpin dengan tugas menjaga keamanan di wilayahnya pada tanggal 17 Juli 1870. Namun, sebagian dari wilayahnya tidak mengakui dan memilih Nuku sebagai sultan. Berikutnya, Belanda melakukan serangan ke daerah yang mengakui Nuku sebagai sultan. Pangeran Kamaluddin ditangkap, namun Pangeran Nuku yang memiliki relasi dengan Papua dan Inggris berhasil melarikan diri ke daerah Papua. Kedudukan Nuku semakin kuat setelah diangkat sebagai sultan oleh bangsa Papua. Pada tahun 1783, peta alam melancarkan sebuah strategi dalam rangka memperoleh loyalitas dari raja-raja di Papua. Tetapi semuanya berujung gagal. Utusan tersebut justru berbalik arah dengan memihak Nuku. Papua dan Nuku bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda. Dengan tambahan kekuatan tersebut, Nuku semakin kuat dan mulai menyerang Ternate dan Tidore. Belanda lalu menangkap peta alam karena curiga ia bersekongkol dengan Nuku. Rakyat Tidore pun dihukum dengan kejam. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Tidore pada tahun 1783. Belanda mengangkat Pangeran Kamaluddin sebagai pengganti peta alam. Sementara itu, Nuku memperkuat dukungan dengan menjalin komunikasi kepada para raja di Tidore, Ngaba, Weda, dan Patani. Nuku juga berkomunikasi dengan Inggris di Benggala dan mencari bantuan ke Banjarmasin serta Maguindanao. Pengaruh Nuku mendesak Belanda untuk mengakui dirinya sebagai Sultan Seram. Pasang surut mewarnai perjuangan Nuku. Ia harus berpindah-pindah tempat, namun Ternate dan Tidore selalu gagal menundukkan Nuku. Pengaruh Nuku mulai merosot pada pertengahan 1790, ketika banyak wilayah justru bersumpah setia kepada Belanda dan Ternate. Tahun 1794 merupakan tahun keuntungan bagi Nuku karena mendapatkan dukungan dari Inggris. Rakyat dan Tidore juga memihaknya. Jamaluddin, ayahanda Sultan Nuku yang kembali dari pengasingan di Ceylon turut menggabungkan diri. Angkatan Laut Nuku muncul di Tidore pada 12 April 1979. Yang terdiri dari 79 kapal Angkatan Laut Nuku dan sebuah kapal Inggris. Sebagian besar pembesar kerajaan menyerah. Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Nuku yang menduduki Tidore menggempur berkali-kali Ternate. Akhirnya, Ternate diserahkan oleh Belanda pada 21 Januari 1781. Nuku pun memperoleh pengakuan resmi dan diangkat sebagai Sultan Tidore setelah melalui perjuangan panjang dan penuh kegigihan. Nuku memerintah sampai 14 November 1805 dan meninggal sebagai Sultan Kerajaan Tidore. Sultan Nuku memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah yang mengganggu rakyat Maluku dan Papua.
Sultan Nuku bersatu dengan para raja di Papua untuk melawan penjajah. Mereka dengan gigih menghimpun kekuatan dan menyerang Belanda. Pada akhirnya Sultan Nuku dapat mengamankan dan membawa suasana damai dan tenang di wilayah Maluku dan Papua dari penjajahan bangsa asing. B. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoyib dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sedak Inglepen, cemburu atas pengangkatan Sunan Prawata. Sunan Prawata pun dibunuh sebagai upaya balas dendam. Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilan kepada Sunan Kudus. Namun, dalam perjalanan pulang, Sultan Hadlirin dibunuh oleh para utusan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat kemudian pergi bertapa ke Gunung Danaraja. Ratu berjanji akan memberikan seluruh harta dan kekuasaannya pada orang yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akhirnya, Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dengan bantuan Ki Pemenahan, Ki Jurumartani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya. Setelah kekalahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat kemudian dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Kekuasaannya meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara kemudian berkembang pesat, terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam hubungan dagang dan pelayaran, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda yang dikenal di Nusantara pada abad ke-16. Dalam sistem ini, para raja wilayah pesisir memiliki wakil-wakil yang berkedudukan di Melaka. Melalui perwakilan ini, para raja tersebut melakukan penanaman modal pada kapal dalam negeri dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang dengan wilayah lain. Jepara berhasil melakukan ekspor beras terbesar di Jawa, gula, kayu, kelapa, dan berbagai jenis palawija. Hal tersebut merupakan bukti adanya peningkatan perekonomian di Jepara. Dengan armada laut yang kuat serta kekayaan yang luar biasa, banyak penguasa lain bekerja sama dengan Jepara. Semenjak Malaka jatuh kepada Portugis, orang Jawa yang menetap di Malaka mendapatkan dampak. Mereka mendapatkan gangguan dari Portugis untuk berdagang rempah-rempah. Orang-orang Jawa yang merasa dirugikan meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat. Sultan Johor juga ternyata mempunyai niat untuk mengadakan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Dengan semangat yang tinggi, Ratu Kalinyamat menurunkan bantuan berupa 4.000 tentara dari Jepara dan 40 kapal sebagai upaya untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Utusan dari Aceh yang datang pada tahun 1573 juga meminta bantuan dari Ratu Kalinyamat untuk membantu menyerang Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah, Raja Aceh saat itu, berupaya melakukan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Saat itu, Raja Aceh ingin mempertahankan hegemoni Islam di Melaka, sementara Ratu Kalinyamat ingin mempertahankan eksistensi Jepara sebagai kekuatan besar di pesisir utara Jawa. Ia pun mengirimkan 300 kapal dan 15.000 orang prajurit di bawah Ki Demang Laksamana. Kali ini usahanya juga menemui kegagalan karena pasukan Aceh Darussalam sudah dipukul mundur dan bantuan logistik Jepara berhasil dihadang Portugis. Di samping itu, Ratu Kalinyamat juga mengirimkan pasukan untuk membantu kerajaan Hitu di Maluku pada tahun 1565. Berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya, Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara, Senhora Peldosa Kade Kraing Dem, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa, wanita pemberani. C. Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Kemahalayati. Keberadaan Kemahalayati tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga di literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Konflik antara Aceh dan Portugis sudah terus berlanjut hingga akhir seperempat abad ke-17.
Pada konflik antara Aceh dan Portugis, muncul tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi dari kerajaan Aceh. Di antaranya, yang paling heroik ialah Kemahalayati. Kemahalayati oleh warga setempat dikenal dengan Malahayati atau Hayati. Kemahalayati merupakan wanita yang mempunyai pangkat Laksamana Kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Mukminun pada tahun 1589 sampai 1604. Sebelum menjabat sebagai Laksamana, Kemahalayati memimpin pasukan wanita. Pasukan ini terdiri dari wanita yang suaminya gugur di medan perang saat peperangan antara Aceh dan Portugis. Pembentukan pasukan tersebut merupakan gagasan darinya agar para wanita yang suaminya gugur di medan perang dapat menuntut balas. Permohonan tersebut disetujui oleh Sultan Aceh. Pasukan wanita yang disebut Inong Bale ini mendapatkan pangkalan berupa benteng Kuta Inong Bale. Kemahalayati memimpin 2.000 sampai 3.500 lebih pasukan. Kemahalayati menjabat sebagai Laksamana yang mengatur sejumlah pasukan laut. Tugas lainnya adalah mengawasi kapal-kapal perang milik Kerajaan Aceh dan pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. Semasa Laksamana Kemahalayati, kapal perang dan pasukan gajah menjadi kekuatan utama Angkatan Perang Kerajaan Aceh. Kekuatan Kemahalayati sebagai seorang Laksamana diuji ketika Kerajaan Aceh mendapat interaksi dari Belanda. Kapal Belanda yang bernama De Leeuwing pada tanggal 21 Juni 1599 berlabuh di ibu kota Kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman yang merupakan dua bersaudara masing-masing memimpin kedua kapal tersebut. Kapal Belanda tersebut disambut baik oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berharap mendapatkan kerjasama yang baik untuk perdagangan lada. Namun, rupanya kapal Belanda tersebut hendak mengacau di Kerajaan Aceh. Laksamana Kemahalayati menggagalkan upaya Belanda tersebut. Menurut cerita, Cornelis de Houtman tewas dibunuh oleh Kemahalayati dalam duel 1 lawan 1 di geladak kapal. Sedangkan Frederik de Houtman menjadi tahanan Kerajaan Aceh. Di samping sebagai Laksamana yang cerdas, Kemahalayati juga memegang jabatan sebagai Troop Commander. Jabatan lain yang dipegang adalah diplomat. Ia menjadi diplomat ulung dan bertanggung jawab atas kendali hubungan luar negeri. Saat pembentukan pasukan armada Inong Bale, Kemahalayati pernah bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan. Ia akan berjuang melawan musuh-musuh dari Kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Kemahalayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh. Dalma Wangsa, Kemahalayati dan pasukannya berhasil melawan Portugis dan mengusirnya dalam pertempuran di Teluk Krueng Raya. Kemahalayati gugur dan dimakamkan di lereng bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di desa Nelayan. Para penulis dari dunia barat menjulukinya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom. Dan sosok Malahayati masuk ke dalam jajaran 7 Warlord Women in the World dan juga sebagai Best Female Warrior at All Time. D. Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman adalah putra dari Syarif Hussein dan wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merompak kapal asing. Beliau menjadi menantu sultan dengan menikahi Ratu Siri Anom dari Banjarmasin. Namun ambisinya yang tinggi menyebabkan ia dibenci dan terpaksa kembali ke Mempawah, Kalimantan Barat. Pada akhir tahun 1771, Syarif Abdurrahman bersama beberapa pengikutnya berlayar di Sungai Kapuas hingga pertemuan dengan Sungai Landak. Di sana ia membuka hutan dan membangun pemukiman baru yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan. Konon berdasar cerita setempat, wilayah tersebut banyak dihuni oleh makhluk halus. Namun kesemuanya berhasil ditundukkan dan wilayah tersebut diberi nama Pontianak. Terbukti dengan nyata pemilihan tempat tersebut membawa keuntungan dengan banyaknya pedagang yang singgah dari Bugis, Melayu, Tiongkok, Sanggau, Sukadana, Mempawah, dan Sambas. Setelah berkedudukan kuat, Syarif Abdurrahman melakukan ekspansi ke Sangau yang merupakan vasal dari Kerajaan Banten. Raja Sangau berupaya memohon bantuan, tetapi saat itu Banten sedang mengalami kemunduran. Banten pun menyerahkan daerah yang terdapat di Kalimantan itu kepada Belanda.
Sadar akan kekuatan Belanda, Syarif Abdurrahman mengakui supremasi Belanda. Akhirnya Belanda mempunyai hak atas monopoli hasil daerah Pontianak berupa emas, berlian, sarang burung, lada, karet, rotan, lilin, dan sagu. Akibat ekspansi Belanda di Riau, sebagai Raja Muda, Raja Ali kemudian lari ke Mempawah. Raja Ali yang hadir sebagai musuh Belanda di Mempawah dimanfaatkan oleh Syarif Abdurrahman untuk membersihkan penghalang bagi kemajuan perdagangan di Pontianak. Perebutan kekuasaan di wilayah tersebut menjadi makin rumit akibat konflik yang terjadi antara Sambas dan Mempawah. Konflik tersebut dapat diredam atas bantuan dari Syarif Abdurrahman, tetapi pertentangan antara Panembahan Mempawah dan Abdurrahman menjadi meningkat. Abdurrahman bersiasat untuk meyakinkan Belanda bahwa Panembahan Mempawah adalah musuh besarnya. Faktor lain yang menjadi penambah konflik tersebut adalah persaingan dan permusuhan antara Pontianak dan Sukadana. Rivalitas Pontianak dan Sukadana terjadi akibat hasil dari daerah hulu Sungai Kapuas ke Sukadana merugikan Pontianak. Saat Raja Ali mengungsi ke Sukadana dan pindah ke Mempawah, Abdurrahman pun menambah kekuatan dan meminta bantuan dari Belanda. Belanda bersedia membantu karena Sukadana tidak pernah mengakui kehadirannya di Kalimantan. Pasukan Belanda bersama dengan Syarif Kasim, putra dari Syarif Abdurrahman, menyerang Sukadana. Sultan Ahmad Kaharudin menyelamatkan diri bersama pengikutnya. Mempawah dan Mantan pun menjadi target berikutnya. Persaingan dan pertentangan di Kalimantan Barat mengundang campur tangan Belanda. Belanda kesulitan untuk melakukan penaklukan dan hanya membutuhkan pengakuan atas kekuasaan. Kalimantan Barat berintegrasi akibat adanya jaringan komunikasi melalui perang, perdagangan, diplomasi, dan perkawinan di akhir abad ke-18. 2. Permasalahan sosial. Budaya perlawanan yang dilakukan tokoh-tokoh nasionalis dalam melawan kolonialisme di Indonesia dapat kita petik pelajarannya hingga saat ini. Akan selalu ada hubungan antara kehidupan sosial dalam peristiwa sejarah masa lalu dan masa sekarang. Proses menelaah peristiwa masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan saat ini, agar pada masa depan kita dapat menyikapi permasalahan sosial secara lebih bijaksana. Berikut permasalahan sosial yang sering terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. A. Eksploitasi pembangunan berlebihan. B. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. C. Kesetaraan gender. D. Kenakalan remaja. Berikut jenis-jenis kenakalan remaja. 1. Vandalisme. 2. Tawuran antar pelajar. Dan 3. Penyalahgunaan narkotika. Mari kita bahas lebih lanjut. A. Eksploitasi pembangunan berlebihan. Banyak tenaga penduduk Indonesia yang dijadikan budak untuk perkebunan milik Belanda. Lahan-lahan perkebunan milik Belanda selanjutnya mulai dibuka pada abad ke-17. Seiring dengan momentum tersebut, berdirilah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda di bumi Nusantara. Sejak saat itulah babak baru eksploitasi lahan perkebunan di Indonesia dimulai. Saat ini, jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak diiringi dengan penambahan luas lahan. Lahan permukiman untuk tinggal semakin banyak dicari. Perkebunan-perkebunan untuk komoditas pangan turut ditingkatkan. Akibatnya terjadi peningkatan angka alih fungsi lahan dari tahun ke tahun. Yang semula hutan menjadi lahan untuk pertanian, perkebunan, industri, dan pemukiman. B. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial di Indonesia muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan individu dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Perbedaan pendapatan dapat memicu inequality atau ketimpangan. Individu yang gigih bekerja dapat menabung lebih banyak dan membuka lapangan usaha yang lebih besar. Sedangkan mereka yang tersisih tidak mampu mengikuti dan membaca tren perubahan kebutuhan masyarakat akan tertinggal. Kemiskinan merupakan kondisi seorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Indikator kemiskinan berbeda-beda, tetapi kemiskinan merupakan masalah global yang ada di sekitar kita. C. Kesetaraan gender.
Kesetaraan gender di Indonesia telah diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Ratu Kalinyamat, Kemahalayati, Cuk Nyadin, Dewi Sartika, Kartini, dan masih banyak lagi tokoh perjuangan perempuan lainnya sejak sebelum Indonesia merdeka. Namun hingga saat ini masih dapat ditemui ketidaksetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan menurut KBBI adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama. Kedudukan yang sama atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Setaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, akses, manfaat, dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. D. Kenakalan remaja. 1. Vandalisme. Vandalisme merupakan aksi merusak dan menghancurkan barang berharga atau karya seni lain yang bukan miliknya. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara mencoret-coret tembok dengan kata-kata atau gambar tanpa izin. 2. Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan permasalahan sosial budaya yang telah menimbulkan banyak korban dan keresahan warga sekitar. Tawuran tidak hanya merugikan warga setempat, bahkan jika sampai menghilangkan nyawa orang lain, ancaman hukuman kurungan dapat dijatuhkan bagi pelaku tawuran. 3. Penyalahgunaan narkotika. Narkotika seperti opium dan ganja sejatinya adalah obat yang digunakan dalam dunia kedokteran untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit pada pasien. Selain narkotika, dikenal pula istilah nafza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apabila seseorang menggunakan obat tersebut di luar resep dokter, maka dapat dikenai hukuman karena termasuk perbuatan ilegal.